Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel saya. Di video kali ini kita akan membahas tentang pemrograman bahasa C. Program yang akan kita bahas adalah cara menghitung grade berdasarkan rata-rata nilai dari 3 tes dan menentukan biaya kursus sesuai grade tersebut. Mari kita mulai. Pada program ini, kita akan meminta input nilai dari 3 tes, menghitung rata-rata dari nilai tersebut, menentukan grade berdasarkan rata-rata, dan akhirnya menghitung biaya kursus yang harus dibayar sesuai grade. Di sini kita akan mencoba untuk ngeran hasil dari codingan C di atas. Hasilnya di sini kita harus memasukkan nilai tes pertama. Kita coba di sini isi untuk 90. Kita enter dan kita disuruh untuk memasukkan nilai tes kedua. Kita coba di sini nilainya yaitu 20. Dan untuk nilai tes ketiga kita coba isi 60. Dan grade-nya ternyata adalah D dan jumlah bayar kursus yaitu 350.000. Di sini kita bisa melihat ada beberapa variabel. Di pertama ini ada variabel nilai 1, nilai 2, dan nilai 3. Variabel ini digunakan untuk menampung data dari nilai 1, nilai 2, dan nilai 3. Untuk nilai 1, nilai 2, dan nilai 3 ini menggunakan tipe data integer. Yang kedua kita bisa lihat di sini ada tipe data float, yaitu digunakan untuk variabel rata-rata. Dan yang ketiga ada tipe data char yang digunakan untuk variabel grade. Yang terakhir di sini ada variabel biaya menggunakan tipe data integer untuk menyimpan data dari biaya. Di bagian printf masukkan nilai tes pertama, ini gunanya adalah untuk meminta pengguna memasukkan nilai dari ketiga tes. Dari input nilai 1, nilai 2, dan nilai 3 ini nanti akan disimpan di variabel nilai 1 untuk yang ini, dan yang ini disimpan di variabel nilai 2, dan yang terakhir ini disimpan ke variabel nilai ketiga. Setelah itu, untuk menghitung rata-ratanya, kita menggunakan rumus nilai 1 ditambah nilai 2 ditambah nilai 3 kemudian dibagi 3 untuk menemukan rata-ratanya agar menjadi hasil pecahan, dan kita menggunakan tipe data float. Untuk if atau else if ini digunakan untuk menentukan grade dan biaya kursus berdasarkan rata-rata nilai. Jika rata-rata berada dalam rentang tertentu, program akan memberikan grade yang sesuai dan biaya yang terkait dengan grade tersebut. Jadi di sini if rata-rata di atas 91 dan rata-rata di bawah 100, maka akan mendapatkan grade A dengan biaya 50.000. Dan untuk else if yang kedua, di sini jika rata-ratanya di atas atau sama dengan 76 dan rata-rata di bawah atau sama dengan 90, mendapatkan grade B dengan biaya kursus yaitu 150.000. Dan yang ketiga ada rata-rata di atas atau sama dengan 60 dan rata-rata di bawah atau sama dengan 75, ini grade-nya adalah C. Dan untuk grade C biayanya yaitu 250.000. Dan untuk rata-rata di atas atau sama dengan 40 dan rata-rata di bawah sama dengan 59 itu mendapatkan grade D dengan biaya 350.000. Dan yang terakhir, jika tidak termasuk dalam rata-rata yang disebutkan di atas, maka akan mendapatkan grade E, yaitu harus membayar biaya 450.000. Dan di bagian terakhir ini untuk menampilkan grade dan jumlah biaya yang harus dibayar. Output ini adalah hasil dari perhitungan-perhitungan yang telah dilakukan di atas ini. Itulah penjelasan program untuk menghitung grade dan biaya kursus berdasarkan rata-rata nilai.
Program ini memberikan gambaran sederhana tentang penggunaan pengkondisian dalam bahasa C. Untuk soal nomor 3, saya akan menjelaskan sebuah program sederhana untuk menghitung upah seorang pegawai berdasarkan golongan dan jam kerjanya. Kita akan melihat bagaimana program ini bekerja, mulai dari input data hingga perhitungan upah lembur dan output akhirnya. Yuk, langsung saja kita bahas. Untuk yang pertama, saya akan coba untuk menjalankan kode di atas. Jadi di sini kita harus memasukkan nama pegawai. Kita masukkan aja namanya, terserah nama apa aja. Kita masukin nama Anwar. Kita enter. Dan di sini disuruh memasukkan golongan. Kita coba masukkan dia golongan 3 ya. Kita enter. Masukkan jumlah jam kerja. Jumlah kerjanya kita random aja deh, 48 jam gitu misalnya. Dan kita enter, dan hasilnya adalah nama pegawainya Anwar, golongannya 3, upah totalnya 272.500. Setelah kita jalankan, kita coba untuk melihat di dalam codingannya. Isinya ada apa aja sih? Di sini yang pertama ada tempat untuk mendeklarasikan variabel. Sama seperti yang soal nomor 2, di sini untuk nama variabel nama kita gunakan tipe data char atau karakter. Untuk variabel kedua ada golongan. Sini kita gunakan integer, dan yang ketiga kita variabel jam kerja kita gunakan tipe data integer, dan yang terakhir upah harian, upah lembur dan upah total kita gunakan tipe data integer. Di bagian sini kita bisa melihat tempat untuk user bisa menginput data, mulai dari memasukkan nama pegawai, golongan, dan jumlah jam kerja. Data ini digunakan untuk menghitung upah pegawai di terakhirnya. Dan kita bisa lihat di bagian sini ada bagian untuk menentukan golongan, variabel golongan. Di sini kita menggunakan switch case ya. Jadi kita case pertama kita kasih masukkan data upah harian 22.500 dan upah lembur 4.000. Untuk case kedua kita masukkan data upah hariannya 26.000 dan upah lemburnya 4.700. Untuk case ketiga upah hariannya 32.500 dan untuk upah lemburnya 6.000. Di sini maksudnya apa? Di sini tuh untuk menentukan golongan-golongannya. Jadi case pertama ini termasuk golongan 1. Untuk case kedua ini untuk golongan 2, dan yang terakhir case 3 ini untuk menentukan upah harian dan upah lembur dari golongan ketiga. Dan di sini kita bisa lihat if jam kerja di atas 8, maka jam lembur sama dengan jam kerja dikurangi 8. Karena kenapa 8? Karena 8 ini jam termasuk jam kerja. Jadi upah totalnya sama dengan upah harian ditambah jam lembur dikali upah lembur. Di sini kita memeriksa apakah pegawai bekerja lebih dari 8 jam atau tidak. Jika ya, kita hitung upah lembur dengan mengalikan jam lembur dengan tarif lembur per jamnya dan menambahkannya ke upah harian. Jika tidak ada jam lembur, maka upah total hanya berdasarkan upah harian. Kita bisa lihat di sini kita gunakan if else. If tadi sudah saya jelaskan ya. Untuk else-nya ini jika upah totalnya itu sama dengan upah harian. Dan untuk di bagian terakhir ini ada printf. Printf ini digunakan untuk output dari program yang sudah kita hitung di atas atau kita input di atas. Di sini ada printf nama pegawai, printf golongan, printf jam kerja, dan printf upah total. Ini untuk menentukan upah total di terakhirnya itu berapa. Sekian penjelasan dari saya untuk tugas nomor 3. Saya Valentino pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.